didampingi oleh saya, Bang Alfon dan Bang Erwin. Ada 2 agenda. Jam 10 sampai jam 12 Komisi Yudisial menindaklanjuti permohonan audiensi kami. Kemudian nanti jam 1 sampai selesai akan dilakukan permintaan keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada audiensi tadi kami diterima oleh 5 orang staf dari Biro Pengawasan Hakim. Nah, tentu mengapa Ibu Paula beraudiensi dan melapor ke Komisi Yudisial, karena kami mempercayai Komisi Yudisial yang memiliki mandat untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim akan memberikan tanggapan terhadap upaya-upaya ya untuk dari kami untuk mengingatkan agar hakim, khususnya majelis hakim pemeriksa itu, untuk diperiksa apakah melanggar dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, untuk tadi kami memang sudah menyampaikan poin-poin besar terkait dugaan pelanggaran kode etik, seperti mulai dari berperilaku adil, berperilaku misalkan memperlakukan secara setara, kemudian tidak berpihak dan seterusnya, yang profesional gitu ya, yang nanti akan ditindaklanjuti atau didalami oleh petugas pemeriksa terkait hal itu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa proses laporan di Komisi Yudisial itu selain dari pelapor bisa juga dari masyarakat umum, dan prosesnya akan dilakukan telaah dan pemeriksaan. Jadi tahapan dari pengaduan Ibu Paula ini memasuki setelah administrasi gitu ya, ini memasuki nanti jam 1 itu adalah memeriksa keterangan ya, terkait dengan dugaan tadi. Nah, tentunya kami mengharapkan ini menjadi konsen, termasuk adalah isu perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Siapa perempuan yang berhadapan dengan hukum? Yaitu perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan para pihak. Para pihak di sini kan artinya juga perempuan yang menjadi pemohon, termohon, penggugat, tergugat gitu ya. Nah, dalam konteks ini Ibu Paula adalah termohon dan penggugat terkonvensi. Seharusnya majelis hakim menggunakan pedoman itu. Pedomannya apa? Yaitu mempertimbangkan relasi kuasa, mempertimbangkan diskriminasi dan pengalaman perempuan atas kekerasan atau pengalaman diskriminasinya ya, yang kami lihat di dalam proses persidangan maupun di dalam putusan itu tidak digunakan analisis gender, sehingga kemudian yang mengakibatkan perempuan, dalam hal ini Ibu Paula, justru tersudutkan ya, dan kemudian mengalami stereotip sebagai akibat dari perilaku maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh majelis hakim ataupun juru bicara pengadilan agama. Itu teman-teman. Nanti pemeriksaannya akan dilakukan kepada Kepala sendiri dengan Iya, pemeriksaan akan dilakukan kepada Ibu Paula sebagai pengadu dan saksi-saksi yang mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ada berapa saksi mungkin, Bu? Ada. saksi dari yang saksi ketika sidang? Iya, enggak, saksi-saksi yang mengetahui proses persidangan yang terjadi ya, dugaan-dugaan pelanggaran itu. Tapi kalau tidak salah memang dari pihak Komisi Yudisial pernah meminta untuk ada saksi dihadirkan juga. Apakah itu termasuk saksi yang di persidangan juga atau beda? Bukan saksi Beda. yang di persidangan, tapi saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik. Ya, mungkin saya tambahkan ya bahwa